begitu. Jadi kalau ada yang mukmin tapi sekaratnya kok berat, jangan suudzon dulu. Mungkin itu saat-saat Allah menghabiskan semua dosa hamba tersebut. Berarti ketika meninggal, udah nggak punya dosa, enak kan begitu. Tapi kita minta kepada Allah supaya dosa kita diampuni, sakaratnya enak ya. Amin ya robbal alamin. Nabi wa bi ulumi fid darain. Kitabul janaiz. Kitab ini menjelaskan tentang janaiz, hukum jenazah. Janaiz itu adalah bentuk jamak, kata jamak dari sebuah kata tunggal, yaitu janazah. Jadi kata tunggalnya janazah, kata jamaknya janaiz. Itulah hebatnya bahasa Arab. Kalau kita kan antara kata tunggal dengan kata jamak itu perbedaannya hanya dari pengulangan saja ya, dari kalau satu rumah. Kalau rumah banyak, rumah, tinggal diulang saja begitu. Kalau pensil satu, pensil. Kalau pensilnya banyak, pensil. Kalau orangnya satu apa? Orang. Kalau orangnya banyak, orang. Kalau istri satu apa? Istri. Kalau istri banyak, istri. Gitu. Tapi kalau bahasa Arab nggak boleh kayak gitu. Misalnya bahasa Arabnya rumah apa? Baitun. Kalau rumah jangan baitun. Tapi jadi apa? Buyutun. Baitun kata tunggal satu rumah. Kalau rumah banyak, buyut. Satu masjid apa? Masjidun. Kalau masjidnya banyak, masajid. Jangan masjid ya. Kalau mata satu apa? Ainun. Kalau mata ainun. Bukan. Jasus. Mata kan jasus, bukan mata banyak. Kalau mata banyak uyunun, mata banyak. Tapi kalau mata jasus. Begitu. Cincin apa bahasa Arabnya? Khotam. Kalau cincin khawatim, bukan khotam gitu. Termasuk ini janazah itu kata tunggal, bentuk jamaknya adalah janaiz. Jadi kalau janaiz itu jenazah. Dan jenazah itu cara bacanya ada dua. Yang pertama janazah, yang kedua jinazah. Beda harkat maknanya berubah. Itulah hebatnya bahasa Arab. Beda harkat maknanya berubah. Kalau janazah ini maknanya adalah mayit di dalam keranda. Itu mayit di dalam keranda, di dalam kurung batang, namanya janazah. Nah kalau jinazah tuh beda harkat. Tadi kan janazah, ini jinazah. Nah kalau jinazah itu adalah nama keranda yang di dalamnya ada mayit, bukan keranda kosong. Kalau keranda kosong, kurung batang kosong, itu namanya na'shun. Ya, keranda kurung batang kosong namanya na'sh. Nah kalau ada mayit di dalamnya, tuh nama kurung batang apa? Jinazah. Nama mayitnya yang di dalam kurung batang janazah. Kalau mayit yang tidak di dalam kurung batang disebutnya mayit. Begitu. Jadi ada mayit, ada janazah. Mayit ini laki-laki. Kalau mayitah ini perempuan. Tasdid pakai ya-nya tasdid. Mayitun atau mayitatun. Kalau tidak pakai tasdid itu artinya bangkai.
Kalau mayit bangkai, mayitah bangkai. Tapi kalau mayit ini laki-laki mayit. Kalau mayitah perempuan mayit. Ini mayitnya dimasukkan ke dalam kurung batang. Namanya apa? Janazah. Kurung batang kosong. Namanya apa? Na'sh. Na'sh. Nah, kurung batang ditaruh mayit di dalam. Itu nama kurung batangnya apa? Jinazah. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ini pendapat yang kuat tadi. Ada yang mengatakan sebaliknya. Maksudnya apa? Kalau dibaca jinazah, itu nama mayit di dalam kurung batang. Ini sebaliknya, mana sebaliknya? Kalau janazah, itu nama kurung batang yang di dalamnya ada mayit. Makanya kalau sholat mayit, nah ini lebih afdolnya kalau mayitnya itu enggak di dalam kurung batang. Kan kebanyakan di dalam kurung batang ya. Ini usollinya usolli ala hadhil janazah. Mau laki-laki mau perempuan, usolli ala hadhil janazah. Kenapa janazah? Mayitnya di dalam kurung batang. Paham? Atau usolli ala hadhil jinazah boleh, berdasarkan pendapat sebaliknya tadi. Jadi ada dua pendapat. Jadi boleh usolli ala hadhil janazah, ini yang paling sahih, atau usolli ala hadhil jinazah. Nah, kalau usolli ala hadzal mayyiti, itu kalau mayitnya enggak ditaruh dalam kurung batang. Ya kayak jenazahnya para kiai biasanya. Itu kan jarang taruh kurung batang biasanya. Ya. Paham? Atau bayi misalnya begitu. Paham sampai di sini? Antara janazah, jinazah, mayit dan mayyitah. Makanya kan mobil ambulans mobil apa? Mobil jenazah. Kenapa bukan mobil mayit? Nama dalamnya ada itu. Ada kurung batangnya. Gitu kan. Dan maksud daripada kitab yang membahas jenazah adalah di kitab ini membahas tentang tajhizul mayyit, ya. Mengurus mayit, mingguslih dari memandikannya, wa takfinihi mengkafaninya, sholati alaihi mensolatinya, wa dafni dan menguburkannya. Dibahas semua dalam kitabul janaiz. Yustahabu dzikrul mauti biqalbih, disunahkan selalu mengingat mati di dalam hati. Ingat mati. Ingat mati, ingat. Jadi nyanyi itu. Ya. Sunnah banyak-banyak ingat mati. Di mana? Di hati. Bukan di mulut, bukan mati. Bukan gitu. Jadi ingat mati itu di dalam hati. Bi an yaj'alahu nusba ainaihi. Jadikan kematian itu seolah selalu di hadapannya. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak mengingat kematian. Tidaklah beliau mengangkat makanan dimasukkan ke dalam mulut, melainkan beliau mengira makanan ini tidak akan sampai ke mulut saya. Ketika makanan dikunyah di mulut, beliau mengira mungkin makanan ini tidak sampai ke dalam perut saya. Itu namanya ingat mati terus, ya. Nah, dengan banyak mengingat kematian akan menjadi motivasi kita untuk beramal soleh. Ya, mau maksiat, kenapa? Takut pas maksiat mati. Mau santai-santai, ya Allah, takut lagi santai-santai mati. Allah kasih tuh contoh-contoh buat kita, ibrah pelajaran buat kita. Saudara kita yang kena musibah ya di Cianjur, 1:30 siang hari Senin kemarin, subhanallah, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung jatuh itu ambruk. Jadi nggak gempa kecil dulu, langsung tiba-tiba, masya Allah. Ada salah satu kiai yang subhanallah, ya Allah buka mata hatinya, Allah terangi basirahnya, cahaya hatinya. Sebelum kejadian itu, beliau nyuruh istrinya ke pasar. Dan itu bukan waktu ke pasar, waktu istirahat.
tapi kekeh, udah kamu ke pasar. Nah, ngapain? Udah ke pasar aja katanya. Nggak bilang ada gempa, enggak. Punya ke pasar aja. Bukan waktu ke pasar, waktu istirahat 1:30 siang. Karena istri soleha, nurut sama suami, nggak tahu disuruh apa ke pasar, berarti ke pasar aja, nurut berangkat ke pasar, dan subhanallah rumah dalam keadaan kosong, terjadi gempa, ruangan tamu itu temboknya jatuhnya keluar, tapi tempat istirahat istrinya di kamar itu jatuhnya ke dalam, temboknya gini. Seandainya itu istri nggak nurut sama suami, seandainya itu istri yang suka ngelawan sama suami, ngapain siang-siang ke pasar, mending tidur kan, kira-kira sudah innalillahi wa inna ilaihi. Tapi karena istri soleha, nurut sama suami, meskipun bukan waktu ke pasar, kata suami ke pasar, nurut ke pasar, alhamdulillah selamat. Ini pelajaran buat ibu-ibu ya, harus nurut sama suami. Jadi kalau suruh ke pasar aja. Ya. Udah ngapain ke pasar? Subhanallah. Alhamdulillah selamat semuanya. Pesantren ambruk, majelis taklim ambruk semuanya. Wal istidadu lahu bitaubah, disunahkan selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara apa? Taubat. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mempersiapkan diri menghadapi kematian, bagaimana cara kita menyambut kematian, simpel jawabannya, sambutlah kematian dengan taubat. Dan kita tidak tahu kematian datangnya kapan, maka kita pun jangan pernah berhenti dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian itu datang secara tiba-tiba dan kuburan adalah sebagai peti daripada amal kita. Wal maridu aula bil wasiyati wa tahsini zannihi billah. Orang yang sedang sakit lebih dianjurkan untuk berwasiat. Ya. Orang yang sakit lebih dianjurkan untuk berwasiat dan memperbaiki sangkanya kepada Allah. Jangan pernah buruk sangka. Nih kalau saya mati saya ke neraka nih, saya nggak diampuni Allah. Jangan. Pokoknya kalau lagi sakit berbaik sangkalah kepada Allah. Saya mati husnul khatimah, saya mati diampuni dosa, saya mati dimasukkan ke dalam surga. Terus baik sangka sama Allah. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, aku akan berikan kebaikan kepadanya. Dan sebaliknya, siapapun hambaku yang berprasangka buruk kepadaku, akan aku berikan keburukan padanya. Jadi kalau lagi sakit mah, berbaik sangkalah kepada Allah, begitu. Bagaimana hukum ngarep-ngarep mati? Ya, daripada gini mending mati aja saya lah. Gimana tuh? Ngarep-ngarep mati, ya, merasa mungkin hidup sudah sulit, ekonomi sudah sulit, hutang di mana-mana, pusing. Ya Allah, matikan saya saja salah, matikan saja saya. Boleh nggak tuh ngarep-ngarep mati? Wa yukrahu tamannil mauti. Makruh hukumnya mengharap-harap kematian. Bila khaufi fitnatin fidin, tanpa kekhawatiran akan adanya fitnah di dalam agama. Jadi kalau yang dikhawatirkan adalah fitnah di dalam agama, boleh ngarep-ngarep mati. Misalnya nih, subhanallah kemaksiatan merajalela, ya kekufuran di mana-mana, kedurhakaan sudah subhanallah menyebar ke semua lini, ke semua lapisan masyarakat. Bahkan kita juga bingung harus bagaimana, melaksanakan ibadah juga sulit secara terang-terangan. Daripada saya nanti ke depannya terbawa oleh fitnah dalam agama, terbawa oleh kesesatan, bahkan nauzubillah sampai kufur, ya Allah matikan saya.
Ini hukumnya boleh. Boleh hukumnya. Berarti kalau dalam urusan dunia nggak boleh. Sesulit apapun menghadapi cobaan dalam urusan dunia, tidak boleh ngarep-ngarep mati. Jangan. Ada doa yang paling hebat sebagai solusi kepada kita kalau kita menghadapi kesulitan. Jadi kalau secara zahir mungkin kayaknya nggak ada solusi, udah cuman satu solusinya mati ya. Bahkan tidak menyelesaikan masalah mati itu kan, begitu. Maka oleh Nabi dikasih doa. Apa doanya? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkan usiaku seandainya kehidupan ini lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku seandainya kematian ini lebih baik untukku. Nah itu doa. Daripada ngarep-ngarep mati, mending doa kayak gitu. Ya. Apalagi sampai bunuh diri, haram. Ngarep-ngarep mati aja nggak boleh, makruh. Apalagi bunuh diri, haram. Dan orang yang putus asa kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru dia akan disiksa dengan siksa seperti dia menyelesaikan nyawanya. Jadi kalau dia menghabisi nyawa dengan cara gantung diri, disiksa nanti dengan cara digantung. Kalau dulu dia menghabisi nyawanya dengan cara memotong urat nadinya, maka dia akan disiksa dengan cara dipotong urat nadinya. Dan begitu seterusnya sampai dosanya habis. Masya Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita minta kepada Allah supaya diberikan afiat, diberikan salamah, berkah, mudah dalam segala urusan. Amin ya robbal. Banyak-banyak doa, jauhi maksiat, insya Allah masalah sebesar apapun akan mudah diatasinya. Adabul muhtador. Adab muhtador. Siapa muhtador? Huwa man hadarahul maut walam yamut. Muhtador adalah orang yang telah datang kematian kepadanya tapi dia belum mati. Sering kita sebut dengan istilah apa? Sekarat. Itu muhtador. Jadi orang yang sedang sekarat disebutnya muhtador. Ada adab-adab yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang sedang sekarat. Yang pertama, yudja'ul muhtadaru ala jambihil aymani idal qiblati. Seorang yang sedang sekarat, sunnah bagi kita yang menghadapinya untuk mengarahkan tubuhnya ke arah kiblat dengan dimiringkan ke sebelah kanan. Jika mungkin dan mudah. Fa in ta'azzara, jika sulit, ala qafahu wa wajhuhu wa akhmashahu lil qiblah, maka diterlentangkan dengan wajahnya menghadap kiblat dan kedua telapak kakinya pun diarahkan ke kiblat, begitu ya. Jadi telapak kaki diarahkan ke kiblat, wajah diarahkan ke kiblat, berarti tidur terlentang, di bawah kepala diletakkan sesuatu yang agak tinggi seperti bantal, guling dan sebagainya. Jadi biar wajahnya itu menghadap kiblat, telapak kakinya menghadap kiblat juga. Berarti telapak kakinya di arah mana? Barat ya. Sedangkan kepalanya di arah timur. Begitu. Dan itu kebanyakan yang kita lakukan, karena kalau dimiringkan ke kiblat, miring ke sebelah kanan susah. Adab yang kedua, ayyulaqana syahadata birifkin. Hendaklah ditalkin kalimat syahadat dengan pelan-pelan. Apa ditalkin? Dibimbing. Apa ditalkin? Diajarkan, diingatkan tentang kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat? La ilaha, cukup itu saja. Tidak perlu ditambah Muhammadur Rasulullah. Ya. Birifkin, dengan pelan-pelan. Wala yulahu alaih, tidak usah ditekan. Wala yuqalu lahu qul, dan tidak usah diucapkan kata kul. Katakanlah, jangan. Ya. Jadi jangan gini nih. Ikutin saya, la ilaha illallah, jangan. Pak, ngucapin Pak, la ilaha, jangan. Langsung aja di telinganya bisikin la ilaha illallah, begitu.
La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Ya. Pelan-pelan, jangan terlalu ditekan dan jangan disuruh mengucapkan, "Ayo Pak, ikutin saya Pak, ucapin la ilaha." Jangan usah. Langsung aja. La ilaha illallah. Begitu. Apalagi kalau ngomong gini, nyebut Pak, nyebut. Jangan itu. Nyebut. Eling. Eling naon? Nyebut apaan? Gak usah. Ya, langsung aja ditalkin la ilaha illallah. Ada yang mengatakan kalau kepanjangan boleh dengan Allah. Tapi tetap afdolnya la ilaha illallah saja. Bagaimana ketika dia ingin mengucapkan la ilaha illallah, pas sampai la ilaha wafat? Nah, ini tetap insyaallah husnul khatimah. Ya, kenapa? Karena dia dalam hati kan sudah ada niatan melanjutkan illallah, hanya saja keburu wafat. Jadi sudah dapat pahala karena niat itu. Sebab lidah dengan hati kan lebih cepat hati. Nah, karena segala apa yang kita ucapkan itu kan bersumber dari hati. Sebelum kita ngomong, ini sudah direkam di dalam hati. Seperti saya ngomong nih, ya, hampir 1 jam. Ini dalam hati sudah ada ini rekamannya. Apa yang saya ucapkan sudah ada. Jadi lebih duluan hati dalam berbicara ketimbang lidah ataupun mulut. Maka tetap la ilaha illallah. Sesuai dengan hadis Nabi, "Mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggalkan dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia bakal masuk surga. Amin ya rabbal. Nah, kira-kira yang bisa ngucapin itu siapa? Yang kira-kira bisa ngucapin itu ketika wafat siapa? Siapa? Hah? Kira-kira yang bisa ngucapin itu ketika sakarat siapa? Yang bisa ngucapin la ilaha illallah siapa kira-kira? Yang bisa mau mobil siapa? Supir. Yang bisa ceramah siapa? Yang suka ceramah. Yang gak pernah ceramah suruh ceramah bisa gak? Yang gak pernah ngomong di atas podium suruh ngomong bisa gak? Yang gak pernah bawa mobil suruh bawa mobil bisa gak? Selama hidupnya gak pernah ngucapin la ilaha illallah, malas tahlilan, gak pernah ikut riungan, gak pernah ikut zikir di rumah, enggak. Kira-kira nih secara hukum adat tradisi budaya, secara hukum kebiasaan, kira-kira bisa ngucapin la ilaha ketika meninggal? Susah. Ya, yang bisa mengucapkan itu adalah orang yang sudah terbiasa mengucapkannya ketika sehat, ketika muda, ketika lapang. Mudah mengucapkan itu. Logika simpel saja. Gak bisa nyupir suruh bawa mobil, gak bisa. Ya, meskipun dia punya mobil tapi gak bisa. Gak pernah bicara di atas podium di depan orang-orang, suruh bicara ngompol Pak. Ya, gemeter tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Gak terbiasa. Ya enggak? Ketika sakaratul maut diingetin la ilaha illallah, ya tergantung lagi sehatnya. Kalau lagi sehatnya, lagi segar bugarnya, rajin tuh zikir, insya Allah ketika sakaratul maut dengan mudah mengucapkan la ilaha. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, penyusun Ratib Al-Attas, ketika beliau sakaratul maut, istrinya mentalkin beliau, istrinya mentalkin la ilaha illallah. Lagi sakarat sadar. Kata Habib Umar, kamu nalkinin siapa? Kalau nalkinin dirimu sendiri, udah zikir sendiri, jangan keras-keras. Kalau maksud kamu ngebimbing saya, ngajarin saya, ingat la ilaha illallah sudah mendarah daging di dalam tubuh saya, nggak perlu ditalkin. Masya Allah, itu wali, ya wali. Sudah mendarah daging di dalam
tubuh saya. Jadi setiap aliran darahnya, setiap hembusan nafas tidak luput daripada Allah, Allah tidak luput dari la ilaha illallah. Setiap hembusan nafas. Makanya wajar ahli zikir itu takut dideketin sama setan. Kenapa? Hembusan nafasnya panas. Kenapa? Setiap hembusan nafasnya mengandung kalimat thayyibah la ilaha illallah, mengandung lafzul jalalah Allah, Allah. Makanya setan enggak berani dekat, takut. Beda sama kita. Lagi sholat tadi deketin sama setan. Apalagi lagi enggak sholat. Wal afdalu talqinu ghairil waris, lebih utama yang mentalkin itu bukan ahli waris. Lebih utama. Ya, jadi kalau misalnya di situ ada anak sama menantu yang nalkinin, afdal. Ya. Kalau misal di situ ada adik, ada kakak, ada ibu, ada bapak, ada pembantu misalnya, pembantu yang nalkinin. Lebih utama yang mentalkin itu bukan ahli waris. Loh kenapa Pak Ustaz? Ini kesannya kalau ahli waris yang mentalkin, kesannya kayak ngarap-ngarap cepat mati. Kesannya. Ya enggak? Kesannya doang. Ya. Makanya dalam fikih udah lebih utama jangan ahli waris. Terkesan ngarap-ngarap cepat mati. Subhanallah, fikih. Ya. Adab yang ketiga, ayyaqra'a indahu surat Yasin war-Ra'di. Sunnah dibacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Ya. Kalau Yasin tuh banyak yang baca, nih Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd ini jarang yang baca nih. Ya, jadi bukan hanya Yasin, Ar-Ra'd bacain. Kenapa? Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa surat tersebut tuhawwinu khurujar ruh, dapat mempermudah keluarnya ruh. Ruh ini ketika keluar dari jasad sakitnya luar biasa. Katanya sih, ya. Kan belum nyobain ya. Tapi kan yang beriman mah enggak, yang amal soleh enggak, tapi yang beriman kadang-kadang berat juga untuk melebur semua dosanya. Jadi kadang-kadang ada dosa yang belum terhapus. Allah hapus ketika sakarat. Allah beratkan sakaratnya. Supaya apa? Dosanya dihapus dengan beratnya sakaratul maut. Ketika dia ruh keluar dari jasad, sudah tidak ada dosa yang menempel. Begitu. Jadi kalau ada yang mukmin tapi sakaratnya kok berat, jangan suudzon dulu. Mungkin itu saat-saat Allah menghabiskan semua dosa hamba tersebut. Berarti ketika meninggal, udah nggak punya dosa, enak kan begitu. Tapi kita minta kepada Allah supaya dosa kita diampuni, sakaratnya enak ya. Amin ya rabbal alamin. Maka bantu nih oleh kita supaya ruh ini cepat keluar. Bacain surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Ya. Kalau sudah dibacakan Yasin, dibacakan surah Ar-Ra'du, belum meninggal juga, boleh pakaiin siwak. Ini siwak juga sama, bisa mempermudah keluarnya ruh. Siwak, siwakin, si mayit itu, siwakin. Kalau udah disiwakin belum meninggal juga, ada tuh yang lama tuh sakaratnya tuh, masya Allah ya. Bacain doa Kanzul Arsy, ada di dalam buku atau kitab kecil Majmu' Syarif itu, ada namanya doa Kanzul Arsy, bacain. Belum wafat juga, bacain doa Haikal, ada di situ juga Majmu' Syarif. Belum meninggal juga, biarin aja, nanti mati sendiri. Artinya ya terus Yasin dibacain, Ar-Ra'd bacain, tapi biar nanti ngapa sendiri. Minta. Jangan, oh ini kayaknya nih punya ilmu yang belum dilepas kayaknya, atau ada susuk yang belum. Bisa jadi sih, bisa jadi. Terhalang ya, terhambat. Kemudian yang keempat, an yuhassana dzannu billah, kasih nasihat supaya dia berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau agak setengah sadar dalam dengan bahasa yang lirih, suara yang lirih, dan di telinganya bisikin supaya berbaik sangka kepada Allah. Udah nggak usah banyak pikiran segala macamnya.
Nggak usah banyak yang dibebankan. Wa yuraghabu fi taubah, ya. Sunnah bagi yang hadir mau nyuruhnya untuk bertobat kepada Allah, ya. Dalam hati, ya, kalau misalnya masih agak sedikit sadar, ingetin supaya bertobat. Wa kitabatul wasiat, dan kalau masih agak sedikit sadar, hendaklah diperintahkan untuk menulis wasiat. Ini wasiat penting, ya. Bahkan dalam hadis Nabi, siapa mukmin yang meninggal tanpa wasiat itu meninggal dalam keadaan jahiliyah, naudzubillah. Ya. Jangan sampai ada mukmin 3 malam berturut-turut tidur tanpa meninggalkan wasiat. Jadi sudah punya wasiat. Jangan nunggu sakit, ya. Kalau sakit ini lebih dianjurkan. Ini kalau lagi sehat sunnah, ya, sunnah. Jangan sampai 3 malam berlalu kita tidak punya wasiat. Tulis wasiat, taruh di bawah bantal ataupun kasur, tulis. Terutama wasiat hutang, ya. Saya punya hutang sama anu, ya. Kemudian saya ingin dimakamkan di mana, begitu. Nanti saya ingin ditahlilin berapa hari, begitu. Tulis wasiat tuh. Nanti kalau saya meninggal yang imamin siapa? Tulis wasiat tuh, wasiat, ya. Wasiat. Dan nanti misalnya sepertiga harta saya untuk masjid misalnya. Pokoknya apa yang kita inginkan setelah kita wafat supaya dilaksanakan oleh yang masih hidup, tulis wasiat. Jangan, waduh Pak Ustadz takut kalau masih sehat nulis wasiat kayak mau meninggal aja, takut Pak Ustadz. Jangan, ya. Sunnah nulis wasiat. Karena meninggal itu tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal waktu. Udah punya wasiat belum? Ya, nanti malam tulis wasiat, ya, sebelum itu tulis wasiat. Ya apa aja lah terserah. Misalnya saya punya masalah atau saya ada titipan uang punya orang sekian, gitu wasiat. Oh jangan, teman, nggak boleh itu. Ma yusannu ba'da mautihi wa qabla ghuslih. Nah, setelah wafat ada sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan oleh kita yang masih hidup terhadap si mayit. Sebelum dimandikan ada sunnah-sunnah, ya. Berapa jumlahnya? 10. Nanti kita lanjut insyaallah minggu yang akan datang. Silakan, ada yang bertanya?